Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk latihan jurnal penyesuaian. Ya, latihan 1. Ya. Nah, di bawah ini merupakan neraca saldo Atifa pada tanggal 31 Desember 2005. Nah, jadi yang dinilai neraca saldonya. Pak, kemarin diajarkan aku ada jurnal umum. Iya, kan dari jurnal umum diposting ke buku besar, lalu diposting ke neraca saldo. Jadi yang dilihat itu neraca saldo. Ini data neraca saldonya. Ini datanya. Nah, ini datanya neraca saldo. Nah, di sini di bawahnya data penyesuaian. Kita coba yang A. Yang A. Gimana jurnal penyesuaian yang A? Sewa dibayar di muka. Nah, sewa dibayar di muka. Kita lihat di neraca saldo. Ada nggak sewa dibayar di muka? Oh, ini. Sewa dibayar di muka. Ini. Nah, ini kategorinya apa dia? Per sekot. Nah, kategorinya apa? Per sekot. Kita buka latihan yang kemarin. Ya. Nah, yang tadi per sekot. Nah, yang tadi per sekot, yang kita lihat di sininya nih. Ada kata dibayar di mukanya. Jadi perkiraan yang ada di neraca saldo, ya, ada kata di mukanya per sekot. Nah, jadi kalau saya kasih rumusnya seperti ini, kalau dia sebagai per sekot, ya, nanti di jurnal penyesuaian per sekotnya diletakkan di kredit. Nah, di debitnya biaya. Saya ulang, kalau dia sebagai per sekot, ini, nah, maka nanti per sekotnya kita letakkan di kredit. Di debitnya apa? Biaya. Kita masuk lagi ke contoh latihan yang tadi. Ini sebagai apa? Per sekot. Nah, tadi per sekot. Sama seperti tadi kan ya? Per sekot. Maka per sekotnya kita letakkan di kredit. Di debitnya apa? Biaya. Berarti biaya sewa pada sewa dibayar di muka. Kita tulis dulu aja jurnal penyesuaiannya. Angkanya belakangan. Jadi jurnalnya saya kasih warna merah biar jelas. Jurnalnya biaya sewa pada sewa dibayar di muka. Nah, tadi kan kalau dia sebagai per sekot, tadi harus sebagai per sekot, maka per sekotnya letakkan di mana? Di kredit. Ini di kredit. Nah, per sekotnya letakkan di kredit. Munculkan apa? Biaya.
Seperti ini. Nah, maka yang kita lihat nanti biayanya. Kita baca lagi soalnya. Sewa dibayar di muka untuk 2 tahun. Nah, berarti yang ini 24.000 ini untuk 2 tahun. Berarti 1 bulannya berapa? 1.000. Nah, itu aja. 24.000 dibagi 24 bulan. Berarti 1.000 1 bulannya. Nah, terus lagi baca. Untuk 2 tahun yang dibayarkan tanggal 1 Juli 2005. Yang kita cari dari Juli sampai Desember. Nah, dari Juli sampai Desember itu telah menjadi biaya. Berapa bulan berarti? 6 bulan. Berarti 6 dikali 1.000, 6.000. Berapa biayanya? 6.000. Ya. Yang kita munculkan biayanya. 6.000. Nah, 6. Jadi jurnal penyesuaiannya biaya sewa pada sewa dibayar di muka. Saya ulang lagi biar Anda lebih jelas. Yang pertama caranya, perlahan kita baca soalnya. Sewa dibayar di muka untuk 2 tahun. Kita lihat di atas. Sewa dibayar di muka. Oh, ini ada. Sewa dibayar di muka. Nah, gitu dia. Oh, dia sebagai persekot. Kalau dia sebagai persekot, maka persekotnya kita letakkan di kredit. Nah, di debitnya apa? Biaya. Maka nanti AJP-nya, jurnal penyesuaiannya, biaya sewa pada sewa dibayar di muka. Saya ulang, kalau dia sebagai persekot, persekotnya nanti kita letakkan di kredit. Ini kredit. Nah, biayanya, kita munculkan biayanya di debit. Nah, lalu kita teruskan lagi soalnya. Tadi berapa totalnya selama 2 tahun? 24.000. Ya, 24.000 dibagi 12, maka 1 bulannya 1.000. Nah, ini dibayarkan dari tanggal 1 Juli 2005. Jurnal penyesuaiannya yang di sini tanggal 31 Desember 2005. Nah, dari Juli ke Desember berapa bulan? 6 bulan. Berarti 6 bulannya berapa? 6.000. Udah selesai. Masuk yang 2. Dari biaya iklan sebesar 6.000. Dari biaya iklan sebesar 6.000. Ini angka 4-nya kita hapus dulu nih. Nah, dari biaya iklan sebesar 6.000. Kita lihat di sini, di neraca saldonya. Oh iya, ini ada biaya iklan. Nah, ini ada biaya iklan. Nah, kita lihat materi yang kemarin. Oh, tadi dicatat sebagai biaya kan? Nah, ini biaya nih. Nah, ini biaya. Ini biaya. Dicatat sebagai biaya. Nah, kalau tadi sebagai biaya, maka biayanya letakkan di kredit. Nah, gitu.
munculkan persekot di debit. Nah, gitu. Saya ulang. Kalau tadi dia sebagai biaya, ini, maka biayanya letakkan di kredit, di debitnya persekot. Kita masuk ke soal latihan tadi. Oh, ini biaya iklan. Maka biaya iklannya diletakkan di kredit. Di debitnya apa? Persekot. Nama persekotnya iklan dibayar di muka. Kita tulis dulu aja. Angkanya nanti belakangan. Jadi kita kasih warna merah biar Anda jelas. Jadi di sini jurnal penyesuaiannya iklan dibayar di muka pada kurang ke iklan. Nah, pada biaya iklan. Nah, seperti ini. Angka nilainya belakangan. Yang penting kita tulis dulu jurnalnya. Ya. Saya ulang lagi. Kalau dia sebagai biaya, kita lihat di sini. Oh, ini sebagai biaya. Ya, sebagai biaya. Nah, 6.000 sebagai biaya. Kita balik lagi ke soal. Oh, ini sebagai biaya. Berarti dia sebagai biaya. Maka biayanya letakkan di kredit. Yang kita munculkan apa? Persekot. Nah, gitu. Yang kita munculkan persekot. Maka kita akan cari berapa angka persekotnya. Tadi biaya iklannya 6.000. Nah, yang telah menjadi biaya sesungguhnya 2.000. Sesungguhnya biayanya berapa? 2.000. Nah, tadi kan di atas di neraca saldo biaya iklannya 6.000. Nah, yang menjadi biaya sesungguhnya 2.000. Yang kita cari persekotnya, maka selisihnya. Nah, selisihnya itu persekotnya otomatis. Jadi berapa persekotnya? 4.000. Persekotnya 4.000. Tinggal kita jurnal, masukkan angkanya di jurnal penyesuaiannya. 4.000. 4.000. Nah, seperti ini. Pak Kamil, kenapa harus 4.000? Karena yang kita munculkan di sini persekot. Nah, gitu aja. Yang kita munculkan persekot. Yang diketahui di soal biaya sesungguhnya 2.000. Maka selisihnya persekot. Kita teruskan. Yang C. Dari pendapatan salon diterima di muka. Berarti ini utang. Nah, utang nih ya. Utang. Kita lihat, terusin lagi dulu aja. Pendapatan salon diterima di muka. Kita lihat sini. Ada nggak pendapatan salon diterima di muka? Nah, ini. Ada di sini. Ya, ini utang. Jadi nanti ditulisnya pendapatan salon diterima di muka, nama perkiraannya. Bukan masuk pendapatan, tapi masuknya utang. Karena ada kata diterima di muka. Kita teruskan. Oh, ini utang. Utang. Kita lihat space dulu kita buat jurnalnya. Kita kasih warna merah biar lebih. Nah,
Kita lihat materi yang kemarin, yang nah ini. Ini ya. Tadi utang ya, utang. Ini utang nih. Nah, kalau ini utang, maka utangnya kita letakkan di debit. Nah, kita munculkan apa? Pendapatan. Saya ulang. Ini utang. Sewa diterima di muka. Ini utang. Maka utangnya kita letakkan di debit. Nah, kita munculkan apa? Pendapatan. Kembali ke soal yang tadi. Oh, ini utang. Nah, ini utang nih. Ya. Maka utangnya kita letakkan di mana? Di debit. Pendapatan salon diterima di muka. Kita tulis dulu aja nama jurnalnya. Nilainya belakangan. Nah, yang kita timbulkan apa? Pendapatan. Nah, sudah. Baru kita baca lagi soalnya. Dari pendapatan salon yang telah dikerjakan. Nah, ada kata yang telah dikerjakan. Berarti yang telah dikerjakan ini dia yang menjadi pendapatan sebenarnya. Ya, pendapatan sebenarnya. Ini yang dimunculkan. Nah, bukan 800 ya, bukan 800, bukan 1000 dikurang 200, bukan. Karena yang Anda cari di sini pendapatannya. Kecuali kalau nanti di sini yang Anda cari utangnya. Nah, yang Anda cari utangnya baru 1000 dikurang 200. Kalau yang Anda cari utangnya, sedangkan yang Anda cari pendapatannya. Kalau telah dikerjakan itu namanya pendapatan. Jelas? Saya ulang, yang Anda harus munculkan pendapatannya. Nah, pendapatan salon. Ya, jadi sini berapa nilainya sini? 200. Ya. Di kredit 200. Nah, seperti ini. Kita teruskan. Yang D. Kita kasih space dulu buat jurnal penyesuaiannya, buat nulis kita kasih warna merah. Iya, biar pembeda. Kita baca soalnya yang D. Dari pendapatan salon. Nah, ini pendapatan. Ya. Kita cek di sini, ada nggak pendapatan? Cek di sini. Oh iya, ini pendapatan, ini pendapatan. 14.700.000. Udah. Balik lagi ke soalnya. Dari pendapatan salon 14.700 ada sebesar 1.000 belum dikerjakan. Nah, kita balik ke materi yang kemarin biar lebih jelas. Nah, yang ini.
Kalau dia dicatat sebagai pendapatan, pendapatannya Anda letakkan di debit. Nah, munculkan apa? Utang. Ini utang nih. Nah, saya ulang. Kalau dia pendapatan, maka pendapatannya Anda letakkan di mana? Debit. Munculkan utang. Kembali ke soal yang tadi. Oh, ini pendapatan salon. Maka nanti tulis aja dulu sini. Pendapatan salonnya di debit. Nah, pendapatan salon. Nah, di debit. Kita munculkan apa? Utangnya. Pendapatan salon diterima di muka. Nah, seperti ini. Yang kita cari, yang kita nanti tulis di jurnal penyesuaian yang utangnya. Kita baca lagi soalnya. Pendapatan salon sebesar 14.700. Ada sebesar 1.000 belum dikerjakan. Kalau belum dikerjakan namanya apa? Utang. Berarti langsung aja. Utangnya berapa? 1.000. Tinggal tulis dah. 1.000. Karena ini kan yang dimunculkan utangnya. Ya. Maka yang ditulis 1.000. Nah, Pak Kamil, kenapa nggak selisihnya? Kalau selisihnya itu namanya apa? Pendapatan. Karena di sini di soal kita belum dikerjakan. Kalau belum dikerjakan berarti yang 1.000-nya utang. Nah, selisihnya baru pendapatan. Jelas. Nah, lanjut. Pelengkapan secara fisik yang ada dihitung sebesar 1.000. Nah, kita warnain dulu warna merah. Ya, sip. Kita lihat materi. Nah, ini materi yang pemakaian. Iya. Anda boleh jurnal biaya pemakaian pelengkapan pada pelengkapan atau tanpa pemakaian. Biaya pelengkapan pada pelengkapan. Ya. Kita balik ke soal. Tinggal jurnal dulu aja, ya. Angkanya belakangan. Biaya pelengkapan pada pelengkapan. Nah, seperti ini. Yang Anda harus cari itu yang menjadi biayanya. Saya ulang, yang Anda harus cari itu yang menjadi biaya pemakaian pelengkapan. Nah, lihat pelengkapan secara fisik. Nah, Anda lihat lagi di atas soalnya pelengkapan. Lihat. Oh, ini pelengkapan. Nilainya berapa? 3.000. Nah, pelengkapan awalnya 3.000. Pada saat akhir 31 Desember secara fisik tinggal 1.000. Ya, dihitung secara fisik berapa? 1.000. Berarti berapa yang menjadi pemakaiannya? 2.000. Nah, 2.000 ini biayanya. Maka di sini yang kita tulis berapa? 2.000. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Saya ulang, untuk pelengkapan
yang dicari biayanya, biaya pemakaian pelengkapannya. Ya. Tadi yang pertama Anda lihat dulu di neraca saldo. Oh, ada 3.000. Saya ulang lagi, saya lihat ke atas lagi biar Anda lebih jelas. Oh, pelengkapan ada 3.000 ini. Nah, pelengkapan ada berapa? Ada 3.000. Awalnya ada 3.000. Nah, balik lagi. Lalu dihitung tanggal 31 Desember ada 1.000. Masih utuh nih 1.000. Awalnya 3.000, lalu pada akhir Desember dihitung ada 1.000. Berarti yang dipakai berapa? Selisihnya 2.000. Jurnalnya bagaimana jurnal penyesuaiannya? Biaya perlengkapan pada perlengkapan 2.000. Oke, teruskan. Kasih ini buat jurnalnya. Nah, kasih warna merah. Sip. Nah, seperti ini. Baca dulu soalnya. Bunga dari wesel buyer yang belum dibayar. 100. Kita lihat materi yang kemarin. Buka materi yang kemarin. Ke atas, simpan ini. Materi yang kemarin. Nah, ini. Yang ini. Nah, biaya yang masih harus dibayar. Jurnalnya biaya pada utang. Nah, ini jurnalnya. Nah, ini jurnalnya. Tinggal diganti aja nama perkiraannya. Oke. Ya, kita balik. Berarti apa? Biaya bunga pada utang bunga. Berapa? 100. Nah, seperti ini. Kita teruskan. Yang G. Gaji pegawai yang belum dibayar. Kasih dulu. Naikin ke atas biar Anda jelas. Warnanya kita ubah menjadi merah. Nah, kita turunin sedikit. Iya, biar. Gaji pegawai yang belum dibayar. Belum dibayar. Ini juga belum, yang F kan belum dibayar. Berarti sama nih. Ya, tinggal diganti namanya aja. Kalau ini biaya bunga pada utang bunga ini, berarti biaya gaji pada utang gaji. Udah. Biaya gaji berapa? 200 pada utang gaji. Berapa? 200. Nah, seperti ini. Selanjutnya H. Penyusutan peralatan sebesar 1.000. Kita lihat. Nah, kasih ruang, kita warnanya ubah menjadi merah. Nah, kita lihat materi yang kemarin. Penyusutan. Kita lihat. Coret. Nah, mana dia penyusutan? Nah, ini nomor 5. Ini dia. Nah, ini. Ini. Berarti nanti jurnalnya biaya penyusutan, namanya sesuai dengan tadi ya. Pada akumulasi penyusutan. Ya, balik ke soalnya tadi. Berarti sini biaya penyusutan
penyusutan peralatan. Berapa? 1000. 1000. Pada akumulasi penyusutan peralatan. Nah, tulisannya kurang A, peralatan. Atas juga kurang A. Iya, sip. 1000. Nah, teruskan. Pekerjaan salon yang telah selesai dan belum dibayar oleh pelanggan sampai akhir tahun. Udah selesai nih, tapi belum dibayar. Berarti kalau udah selesai, kita kasih warna dulu di sini. Nah, udah sip. Pekerjaan salon telah selesai. Kalau telah selesai namanya apa? Pendapatan. Pendapatan bertambah di mana? Kredit. Nah, belum dibayar. Berarti apa namanya? Piutang. Piutang masuk aktiva. Bertambah di mana? Debit. Maka di sini jurnalnya piutang. Nah, piutang salon. Nah, itu 10.000 pada 2, 3, 4, 5. Pendapatan salon. Nah, berapa? 10.000. Nah, ini dia jurnal penyesuaiannya. Mudah-mudahan Anda mengerti. Untuk soal di bawah ini nanti Anda yang kerjakan nih. Latihan 2, latihan 3, latihan sampai 3 aja. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Anda jelas. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin.